Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan penilaian tengah semester ganjil pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang pada saat ini kita akan membahas tentang soal PAI kelas 5. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, bisa di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Watini wa zaitun adalah surat At-Tin ayat A1, B2, C3, dan D4. Anak-anak semuanya sangat jelas sekali untuk watini wa zaitun ini merupakan bunyi dari surat At-Tin ayat yang pertama, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 2. Agar kita tidak dikembalikan oleh Allah SWT ke tempat serendah-rendahnya, maka harus bersikap A. Beramal soleh, B. Tidak bersyukur, C. Acuh tak acuh, dan D. Malas beribadah. Anak-anak semuanya, untuk soal nomor 2 ini merupakan kandungan dari surat At-Tin, yang mana bunyinya summa rodatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi summa rodatnahu asfala safilin, maka manusia sebenarnya akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Nah, jadi sangat jelas jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 3. Surat At-Tin terdiri dari titik-titik ayat A5, B6, C7, dan D8. Anak-anak semuanya kita tahu bahwa surat At-Tin itu jumlahnya ada 8 ayat, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lafadz yang bergaris bawah pada ayat di samping bacaan A. Iqlab, B. Idhar, C. Ikhfa, dan D. Idgham. Anak-anak semuanya kita tahu di sini ada nun sukun bertemu huruf sin. Adapun sin itu termasuk huruf ikhfa, sehingga jelas sekali jawabannya adalah C, anak-anak. Berikutnya soal nomor 5. Fama yukadzibuka ba'du, lanjutan ayat di samping A. Hakimin, B. Bidin, C. Safilin, dan D. Zaitun. Mari kita baca bersama-sama. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Ya, jelas sekali jawabannya adalah B. Ya, berikutnya soal nomor 6. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Arti surat At-Tin ayat A3, B4, C5, D6. Anak-anak semuanya, untuk soal nomor 6 ini, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ini merupakan arti dari surat At-Tin ayat yang kelima, yakni summa rodatnahu asfalas safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Kita scroll ke atas dulu. Ya.
Asmaul Husna Al-Hayyu artinya A. Maha hidup, B. Maha mematikan, C. Maha agung, dan D. Maha esa. Anak-anak semuanya, Al-Hayyu ini merupakan arti Asmaul Husna yang mempunyai arti maha hidup, sehingga jawabannya adalah A. Adapun maha mematikan ini adalah Al-Mumit, kemudian maha agung itu Al-Azim, dan maha esa itu adalah Al-Ahad. Berikutnya soal nomor 8. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak menentukan kematian manusia, karena Allah A. Al-Mumit, B. Al-Hayyu, C. Al-Qayyum, D. Al-Ahad. Anak-anak semuanya, seperti soal nomor 7 tadi, bahwa Al-Mumit itu merupakan arti dari maha mematikan, sehingga sangat jelas sekali di sini ada kaitannya dengan kematian manusia, sehingga jawabannya soal nomor 8 ini adalah A, anak-anak. Untuk Al-Hayyu ini tadi maha hidup, Al-Qayyum maha mandiri, dan Al-Ahad itu maha esa. Berikut soal nomor 9, anak-anak semuanya. Dalam menciptakan sesuatu, Allah SWT melakukan sendiri tanpa bantuan siapapun, karena Allah A. Al-Hayyu, B. Al-Mumit, C. Al-Qayyum, dan D. Al-Ahad. Sangat jelas sekali anak-anak semuanya. Untuk di sini melakukan sendiri tanpa bantuan siapapun berarti Allah maha mandiri, berdiri sendiri. Oleh karena itu jawabannya adalah Al-Qayyum, yang artinya maha mandiri, tidak perlu bantuan siapapun. Berikutnya soal nomor 10. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan pada Nabi A. Muhammad SAW, B. Musa alaihissalam, C. Isa alaihissalam, dan D. Daud alaihissalam. Anak-anak sangat jelas sekali bahwa Al-Quran ini merupakan kitab suci terakhir yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal nomor 11, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab A. Zabur, B. Taurat, C. Injil, D. Al-Quran. Untuk Nabi Daud ini anak-anak semuanya menerima kitab Zabur, sehingga jawabannya adalah A. Untuk Taurat ini merupakan kitab pada zaman Nabi Musa, Injil ini pada zaman Nabi Isa, adapun Al-Quran ini tadi adalah pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut soal nomor 12 anak-anak semuanya. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab A. Al-Quran, B. Injil, C. Taurat, D. Zabur. Jawaban yang benar adalah Injil, ya. Kemudian selanjutnya kita scroll ke atas dulu. Ya. Sebelum ke soal nomor 13, saya sampaikan bagi kalian yang belum like atau subscribe channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar kalian semuanya mengetahui kapan nanti jika kami membahas soal-soal pembahasan berikutnya. Ya, soal nomor 13. Di bawah ini adalah manfaat diturunkan Al-Quran. A. Sebagai pembatas, B. Petunjuk, C. Ancaman, dan D. Penggugat. Jawaban yang benar adalah iya, petunjuk. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Untuk soal nomor 14, di bawah ini yang bukan cara hormat dan patuh pada orang tua adalah A. Berpamitan, B. Berkata sopan, C. Mendoakan, dan D. Mengabaikan perintahnya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah yang bukan. Berarti yang bukan jelas yang D, karena mengabaikan perintah orang tua. Kemudian soal nomor 15, hormat dan patuh pada orang tua hukumnya A. Haram, B. Sunnah, C. Wajib, D. Mubah.
Anak-anak semuanya, hormat dan patuh pada orang tua itu hukumnya adalah wajib. Jadi jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 16. Sebagai siswa, kita harus mentaati peraturan sekolah. Di sekolah sebagai orang tua kedua, kita adalah A. ayah, B. guru ibu, C. guru, D. ayah dan ibu. Anak-anak semuanya di sini kata kuncinya adalah di sekolah. Orang tua kita di sekolah adalah guru, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya kita scroll ke atas lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Berkata kasar. 2. Melaksanakan perintahnya. 3. Tidak izin ketika keluar kelas. 4. Jika diterangkan guru didengarkan. Ya, salah satu cara menghormati guru yang tepat terdapat pada pernyataan A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya, mari kita lihat di sini, kita cermati salah satu cara menghormati guru yang tepat. Untuk berkata kasar, ini jelas bukan jawaban. Untuk melaksanakan perintahnya, lah ini merupakan cara menghormati guru. Tidak izin ketika keluar kelas, ini bukan cara menghormati guru. Kemudian jika diterangkan guru, kita dengarkan, lah ini jawabannya. Berarti sangat tepat sekali bahwa jawabannya adalah 2 dan 4, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Hidupnya sengsara. 2. Tercipta kerukunan. 3. Selalu bertengkar. Dan 4. Disayangi orang. Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat jujur adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini manfaat jujur. Hidupnya sengsara berarti bukan. Kalau hidupnya sengsara ini bukan manfaat dari jujur. Kemudian tercipta kerukunan, ini manfaat dari jujur. Selalu bertengkar, ini bukan manfaat dari jujur. Dan disayangi orang, ini adalah manfaat dari bersikap jujur. Jadi jelas sekali jawabannya adalah poin 2 dan 4, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Jadi 2 dan 4 ini merupakan manfaat dari jujur. Berikutnya kita scroll ke atas lagi untuk soal berikutnya. Soal nomor 19. Ya, di bawah ini yang merupakan sikap jujur adalah A. Aris memberikan sebagian uang sakunya ke Roni. B. Wildan tidak mencontek saat ujian sekolah. C. Anton masuk sekolah tepat waktu. D. Budi memberi salam saat bertemu guru. Ya, anak-anak di sini semuanya di sini adalah sikap jujur. Nah, untuk Aris memberikan sebagian uang sakunya ke Roni, ini merupakan wujud dari sikap dermawan. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian B. Wildan tidak mencontek saat ujian sekolah. Lah ini merupakan sikap jujur karena tidak mencontek saat ujian sekolah. Kemudian untuk yang C ini, Anton masuk sekolah tepat waktu. Ini merupakan wujud dari sikap disiplin, jadi ini bukan jawaban. Kemudian Budi memberi salam saat bertemu guru, ini merupakan wujud dari sikap menghormati guru, bukan sikap jujur. Jadi yang tepat adalah jawabannya adalah yang B, bahwa Wildan tidak mencontek saat ujian sekolah. Berikutnya soal nomor 20. Jika kita tidak bisa berlaku jujur, maka berakibat A. Hidupnya bahagia, B. Terciptanya kerukunan, C. Dijauhi teman, dan D. Saling menghormati. Anak-anak semuanya, kalau kita tidak bisa berlaku jujur, maka kita akan dijauhi teman.
Oleh karena itu kita harus berlaku jujur agar kita disayangi teman, mempunyai banyak teman. Kita dilarang untuk berbohong, ya. Berikutnya soal nomor 21. Kita scroll ke atas. Soal nomor 21, karena ini berupa istilah titik-titik, maka ini akan memakai tambahan, layar tambahan. Ya, kita gunakan notepad. Ya. Ya, untuk yang atas ini pertanyaannya, untuk yang bawah ini merupakan tempat jawabannya. 21. Waturisinin, lafadz di samping dibaca ya waturisinin. Nah, untuk jawaban nomor 21 maksudnya. Ya. Kemudian soal nomor 22. Soal nomor 22. Lakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Lafadz yang bergaris bawah pada ayat di samping merupakan bacaan. Ya, anak-anak semuanya, di sini terlihat ada bacaan mat yang bertemu hamzah di luar kalimat, sehingga ini dibaca mad jaiz munfasil. Iya. Nah, berikutnya soal nomor 23. Kita scroll ke atas dulu. Berdasarkan kandungan surat At-Tin, agar manusia tidak diletakkan pada tempat yang hina, maka harus, ya, ini merupakan kandungan dari surat At-Tin ayat 5 dan 6. Summa rodatnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwa manusia akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Maka jawaban soal nomor 23 ini, agar manusia tidak diletakkan pada tempat yang hina, maka harus, ya, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Berikutnya soal nomor 24. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha, ya, Al-Qayyum itu artinya Allah Maha Mandiri atau Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan. Berikutnya soal nomor 25. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa adalah dalil Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama. Iya, Maha Esa itu adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Iya. Berikutnya soal nomor 26. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa, kira-kira bahasa apa, anak? Iya, bahasa Ibrani. Berikutnya soal nomor 27. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang dalam ucapannya selalu jujur. Karena kejujurannya ini, beliau mendapat gelar, iya, gelar Al-Amin, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 28. Salah satu ciri anak yang soleh adalah setiap selesai sholat selalu titik-titik orang tuanya. Kira-kira bagaimana sikap anak yang soleh setelah sholat? Ya, selalu mendoakan orang tuanya.
Berikutnya soal nomor 29. Jika dalam musyawarah terdapat perbedaan pendapat, maka sikap kita adalah, ya, bagaimana sikap kita ketika ada perbedaan pendapat? Ya, saling menghargai. Ya, saling menghargai atas perbedaan pendapat yang ada. Berikut soal nomor 30. Orang tua di rumah adalah bapak dan ibu kita, sedangkan orang tua kita di sekolah adalah kira-kira siapa? Iya, bapak atau ibu guru. Berikutnya untuk soal nomor 31, ini merupakan jawaban uraian. Soal nomor 31. Tulislah surat At-Tin ayat terakhir dengan huruf Latin. Ya, ayat terakhir dari surat At-Tin bunyinya alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, ini merupakan surat At-Tin ayat terakhir, bunyinya dalam huruf Latin adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Berikutnya soal nomor 32. Artikan Asmaul Husna di bawah ini. Kita lihat Asmaul Husna apa saja di sini. Ya, yang pertama Al-Mumit. Ya, untuk Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya Maha, Allah Maha mematikan. Kemudian yang B Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya Allah Maha hidup. Berikutnya yang C Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha mandiri atau tidak perlu bantuan. Kemudian yang D adalah Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya Allah Maha Esa. Berikutnya soal nomor 33. Kita scroll ke atas. Sebutkan 3 sikap hormat dan patuh pada guru. Ya, untuk sikap hormat dan patuh pada guru antara lain adalah ya, mendengarkan ketika guru menjelaskan. Ketika guru menjelaskan, kemudian mengucapkan salam bila bertemu guru. Kemudian apalagi kira-kira? Iya, tidak bergurau ketika guru menjelaskan. Nah, ini. Berikutnya soal nomor 34. Apa saja manfaat dari bersifat jujur? Ya, bisa jujur manfaatnya antara lain mempunyai banyak teman, kemudian disayangi teman. Kemudian soal nomor 35. Sebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Ya, nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Yang pertama adalah Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya Zabur. Ya, Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian setelah Taurat, Zabur, ada Injil. Ini diturunkan pada zaman
Nabi Isa atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Al-Quran, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal penilaian tengah semester atau PTS semester 1 atau semester ganjil pada kelas 5 mata pelajaran PAI. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bagikan kepada teman-teman kalian, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.